Siapkan tisu kalian, karena video ini mengandung bawang yang sangat pedas. Pernahkah kamu membayangkan rasanya mematahkan hatimu sendiri demi masa depan orang yang paling kamu sayang? Hari ini, kita saksikan definisi ikhlas yang sesungguhnya. Detik-detik Resa harus dilepaskan dari pelukan ibu asuh yang merawatnya dari bayi, kembali ke tangan Denada. Tangis di ruangan ini benar-benar bikin dada sesak. Ruang tamu itu biasanya dipenuhi oleh gelak tawa Resa, suara langkah kaki kecilnya yang berlarian mengejar kucing, atau celoteh riangnya saat meminta susu. Namun, siang itu, atmosfer di ruangan berukuran 4x5 meter tersebut berubah drastis menjadi sebuah peti mati emosi yang menyesakan. Udara terasa begitu berat, seolah oksigen menipis, diserap oleh ketegangan yang merambat di setiap sudut dinding. Debu-debu yang menari dalam sorotan sinar matahari yang masuk dari celah jendela seakan menjadi satu-satunya hal yang bergerak dengan bebas. Sisanya membeku. Para kerabat, tetangga, dan mediator yang hadir duduk dengan kepala tertunduk atau punggung yang tegang. Tidak ada yang berani berbicara keras, bahkan suara deham pun terdengar seperti ledakan di tengah kesunyian yang mencekam ini. Semua orang tahu apa yang akan terjadi, namun tidak ada satupun hati yang benar-benar siap menghadapinya. Di tengah ruangan, waktu seolah melambat, merangkak dengan sangat menyiksa menuju detik-detik perpisahan yang tak terelakkan. Mata-mata yang hadir mulai memerah, menahan bendungan air mata yang mendesak ingin keluar, menciptakan genangan kesedihan kolektif yang tak terucap. Ini bukan sekedar pertemuan keluarga biasa. Ini adalah panggung drama kehidupan paling nyata, di mana cinta diuji dengan cara yang paling brutal, dengan melepaskan. Aroma minyak telon khas Resa yang masih menguap di udara bercampur dengan aroma kesedihan yang pekat, menciptakan memori sensorik yang akan menghantui siapa saja yang berada di sana selamanya. Wanita paruh baya yang selama ini dipanggil ibu oleh Resa berdiri mematung. Di balik wajahnya yang sembab dan lingkaran hitam di bawah matanya yang bengkak, terjadi perang batin yang dahsyat, sebuah badai yang menghancurkan seluruh pertahanannya. Tangannya yang kasar karena bekerja keras demi membesarkan Resa, kini gemetar hebat saat merapikan kerah baju gadis kecil itu untuk yang terakhir kalinya. Setiap sentuhan jarinya di kulit Resa adalah ucapan selamat tinggal yang tak terucap. Ia teringat bagaimana tangan kecil itu dulu menggenggam jarinya saat pertama kali belajar berjalan, bagaimana tubuh mungil itu meringkuk di dadanya saat demam tinggi menyerang di tengah malam. Batinnya menjerit, meraung menolak kenyataan bahwa ia harus menyerahkan belahan jiwanya kepada orang lain, meskipun orang itu adalah Denada, sosok yang berhak secara hukum. Namun, logika dan cinta tulusnya bertarung. Ia tahu, menahan Resa hanya akan memuaskan egonya sendiri, tetapi melepaskannya mungkin adalah jalan terbaik bagi masa depan sang anak. Ia sedang melakukan tindakan kepahlawanan tertinggi seorang ibu, mematahkan hatinya sendiri, meremukkan perasaannya hingga menjadi debu, demi melihat anak yang dicintainya mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih baik. Ia menelan ludah yang terasa seperti pasir berduri, mencoba tersenyum meski bibirnya bergetar hebat, menyembunyikan retakan jiwanya agar Resa tidak melihat kehancuran yang sedang terjadi di mata wanita yang selama ini menjadi pelindungnya. Resa, dengan segala kepolosannya, berdiri di sana bak seekor anak rusa yang terperangkap sorot lampu pemburu. Ia belum mengerti konsep hukum, hak asuh, atau drama orang dewasa. Baginya, dunia hanya selebar pelukan ibu asuhnya. Namun naluri seorang anak tidak pernah salah. Ia bisa merasakan getaran ketakutan dari tangan ibu asuhnya yang memegang bahunya. Ia melihat takapan iba dari orang-orang di sekelilingnya. Ia mencium bau perpisahan yang asing dan menakutkan. Matanya yang bulat dan bening bergerak gelisah, memindai wajah-wajah orang dewasa yang basah oleh air mata, mencari jawaban yang tak kunjung ia temukan. Tangan mungilnya mencengkram ujung daster ibu asuhnya begitu erat, seolah kain lusuh itu adalah jangkar terakhir yang menahannya agar tidak hanyut ke lautan ketidakpastian. Buku-buku jarinya memutih karena tenaga yang ia keluarkan untuk bertahan. Di kepalanya yang kecil, mungkin timbul pertanyaan sederhana namun menyakitkan. Kenapa ibu menangis? Kenapa semua orang sedih? Apakah aku nakal? Ia mundur selangkah, menyembunyikan separuh wajahnya di balik tubuh ibu asuhnya, menciptakan benteng pertahanan terakhir dari sosok Denada yang berdiri di hadapannya. Firasatnya mengatakan bahwa begitu pegangan ini terlepas, dunianya akan berputar 180 derajat, dan kenyamanan yang ia kenal seumur hidupnya akan lenyap dalam sekejap mata.
Di sisi lain ruangan, Denada berdiri dengan perasaan yang tak kalah hancurnya. Sebagai seorang ibu yang akan menerima kembali anaknya, seharusnya ada kebahagiaan yang meluap. Namun pemandangan di depannya merenggut haknya untuk tersenyum lebar. Ia melihat betapa Resa begitu mencintai ibu asuhnya, dan itu adalah bukti nyata betapa baiknya wanita itu merawat darah dagingnya selama ini. Rasa syukur membuncah di dadanya, namun di saat yang sama rasa bersalah menghimpit ulu hatinya hingga sesak. Ia merasa seperti seorang penjahat yang datang untuk merampas kebahagiaan dari sebuah rumah yang damai. Air mata Denada mengalir deras bukan hanya karena haru bertemu Resa, tetapi karena ia sadar ia adalah penyebab air mata sang ibu asuh. Ia melihat cinta yang begitu murni terpancar dari interaksi mereka berdua, sebuah ikatan yang terbentuk dari ribuan hari kebersamaan yang tidak ia miliki. Denada tahu ia tidak bisa menggantikan posisi itu dalam semalam. Ia berdiri di sana dengan kerendahan hati yang luar biasa, menahan diri untuk tidak langsung merebut Resa, memberikan ruang penghormatan bagi kesedihan yang sedang berlangsung. Hatinya teriris melihat Resa yang ketakutan padanya, namun ia juga memiliki kerinduan seorang ibu yang sudah terlalu lama terpendam. Ini adalah dilema emosional yang kompleks. Memenangkan kembali anaknya berarti melukai hati wanita lain yang berjasa besar dalam hidupnya. Dan tibalah momen puncak itu, momen di mana sang ibu asuh harus secara fisik melepaskan Resa dan mendorongnya ke arah Denada. Jika ini adalah sebuah film, ini adalah adegan slow motion, di mana setiap detik terasa seperti 1 jam. Dengan sisa-sisa kekuatan yang entah ia dapatkan dari mana, sang ibu asuh berlutut, mensejajarkan wajahnya dengan Resa. Ia membisikkan kata-kata perpisahan yang terdengar seperti doa sekaligus mantra penenang. "Sana nak, itu Mama Denada. Resa harus ikut Mama ya. Ibu sayang Resa." Suaranya pecah di tengah kalimat, berubah menjadi isakan tertahan yang menyakitkan. Tangan ibu asuh itu perlahan melepaskan jari-jari Resa yang melilit di dasternya. Ia harus melakukannya dengan sedikit paksaan lembut karena Resa menolak melepaskan genggamannya. Prosesi pelepasan jari demi jari itu adalah visualisasi paling konkret dari pemutusan ikatan fisik. Setiap jari yang terlepas bagaikan sayatan pisau di hati sang ibu asuh. Ia kemudian menuntun punggung kecil Resa, memberikan dorongan halus ke depan. Dorongan itu bukan sekadar gerakan fisik, melainkan simbol kerelaan dan kepasrahan total pada takdir. Ia menyerahkan hartanya yang paling berharga, titipan Tuhan yang ia jaga dengan nyawa, kembali kepada pemiliknya. Ruangan itu hening, hanya terdengar suara napas yang tertahan, menunggu reaksi yang akan meledak. Begitu tubuh Resa didorong menjauh dan tangan Denada menyentuhnya, bendungan itu pun jebol. Resa tidak sekadar menangis, ia menjerit. Sebuah jeritan histeris yang murni, raw dan memilukan, yang berasal dari ketakutan terdalam seorang anak yang dipisahkan dari induknya. Ibu, nggak mau. Teriakannya melengking, memantul di dinding-dinding rumah, menembus gendang telinga dan langsung menusuk ke jantung setiap orang yang mendengarnya. Ia meronta, kakinya menendang-nendang udara, tangannya menggapai-gapai ke belakang, berusaha meraih kembali sosok ibu asuhnya. Pemandangan ini menghancurkan pertahanan siapapun. Melihat seorang anak kecil yang tidak berdaya, berjuang sekuat tenaga untuk kembali ke tempat ia merasa aman, adalah sebuah tragedi kemanusiaan dalam skala mikro. Wajahnya memerah padam, air mata dan ingus bercampur menjadi satu, napasnya tersengal-sengal karena tangis yang tak terkontrol. Ia tidak melihat Denada sebagai ibunya saat itu, ia melihatnya sebagai orang asing yang memisahkannya dari dunianya. Jeritan ibu yang ia tujukan pada pengasuhnya adalah bukti validasi cinta yang tak terbantahkan. Sebuah gelar yang didapatkan bukan dari melahirkan, tapi dari hadir setiap hari. Suara tangis Resa menjadi soundtrack kesedihan yang membuat semua orang dewasa di sana merasa tidak berguna dan ikut hancur. Tidak ada satupun mata yang kering di ruangan itu. Kerabat yang biasanya tegar, tetangga yang hanya menonton, hingga mediator yang seharusnya bersikap netral, semuanya kalah oleh emosi. Mereka menyaksikan sebuah fenomena langka di zaman modern ini, ketulusan cinta yang melampaui ikatan darah. Mereka melihat bagaimana seorang wanita sederhana yang mungkin tidak memiliki banyak harta, memiliki kekayaan hati seluas samudra untuk mencintai anak orang lain sedalam itu. Tangisan mereka bukan hanya karena kasihan pada Resa,
tetapi karena tersentuh oleh keagungan jiwa sang ibu asuh. Beberapa orang bahkan harus memalingkan wajah atau keluar ruangan sejenak karena tak sanggup melihat betapa pilunya adegan di depan mereka. Tisu-tisu berserakan, suara isak tangis bersahutan, menciptakan simfoni kesedihan. Mereka menjadi saksi hidup bahwa ikatan batin bisa lebih kuat daripada ikatan biologis. Momen ini menjadi cermin bagi semua yang hadir, mempertanyakan kembali definisi kasih sayang mereka sendiri. Di tengah tangisan massal itu, terasa ada rasa hormat yang mendalam yang ditujukan kepada sang ibu asuh. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa dia adalah pahlawan sesungguhnya dalam cerita ini. Pahlawan yang kalah, namun memenangkan hati semua orang. Di tengah kekacauan emosional itu, Denada berusaha tetap tegar, meski hatinya ikut tercabik. Ia memeluk Resa yang masih meronta, membiarkan anak itu memukuli bahunya sebagai pelampiasan. Denada tidak marah, ia mengerti. Dengan mata yang basah, ia menatap sang ibu asuh yang kini mundur ke pojok ruangan. Tubuhnya limbung seolah kehilangan tulang penyangga. Denada mendekat, bukan sebagai selebriti atau majikan, tapi sebagai sesama ibu. Ia meraih tangan wanita itu dan menciumnya dengan penuh takzim, sebuah gestur penyerahan hormat yang luar biasa. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menjaga Resa," ucap Denada dengan suara parau. Ia berjanji, bersumpah di hadapan semua orang dan Tuhan, bahwa hubungan ini tidak akan putus, bahwa sang ibu asuh tidak akan kehilangan Resa selamanya. "Pintu rumah saya selalu terbuka untuk ibu. Resa tidak akan lupa." Janji ini menjadi satu-satunya balsam penenang bagi luka yang menganga lebar. Denada menegaskan bahwa ia tidak ingin menghapus jejak sang ibu asuh dari hidup Resa, melainkan ingin melengkapinya. Momen saling berpelukan antara dua ibu ini, satu yang melahirkan dan satu yang merawat, menjadi simbol perdamaian dan pengertian yang mengharukan di tengah badai air mata. Saatnya tiba untuk benar-benar pergi. Setiap langkah menuju mobil terasa seperti berjalan dengan kaki yang dirantai besi seberat 1 ton. Resa sudah berada di gendongan Denada, meski isak tangisnya belum mereda, hanya berubah menjadi sesenggukan lelah yang menyedihkan. Sang ibu asuh mengikuti dari belakang, matanya tak lepas sedetik pun dari punggung Resa, seolah ingin merekam setiap inci tubuh anak itu ke dalam memori permanen otaknya sebelum menghilang. Ia mengiringi sampai ke pintu mobil, tangannya terulur, ingin menyentuh sekali lagi tapi ragu, takut membuat Resa kembali histeris. Saat pintu mobil ditutup, kaca jendela menjadi pembatas transparan yang kejam. Di balik kaca, Resa menempelkan telapak tangannya dan wajahnya yang basah, menatap keluar dengan tatapan nanar. Sang ibu asuh membalas dengan menempelkan tangannya di kaca dari luar, menciptakan sentuhan terakhir yang terhalang dimensi fisik. Lambaian tangan kecil dari dalam mobil saat mesin dinyalakan adalah pemandangan paling menyakitkan hari itu. Roda mobil mulai berputar, membawa pergi separuh jiwanya. Sang ibu asuh berlari kecil beberapa langkah, seolah ingin menahan laju mobil, sebelum akhirnya berhenti karena sadar ia tak bisa melawan jarak yang mulai terbentang. Mobil Denada telah menghilang di tikungan jalan, membawa Resa pergi menuju kehidupan barunya. Suara mesin kendaraan perlahan lenyap, digantikan kembali oleh kesunyian. Namun kesunyian kali ini berbeda dengan kesunyian di awal. Ini adalah kesunyian yang hampa, kosong, dan dingin. Sang ibu asuh jatuh terduduk di teras rumahnya, kakinya tak lagi sanggup menopang tubuhnya. Ia menatap jalanan kosong dengan tatapan kosong, air matanya terus mengalir tanpa suara, seolah sumber airnya tak akan pernah kering. Rumah itu mendadak terasa begitu luas dan asing. Di sudut ruang tamu, masih tertinggal satu boneka lusuh milik Resa yang tertinggal, tergeletak sendirian di lantai. Pemandangan benda mati itu justru memicu gelombang kesedihan baru yang lebih dahsyat. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi rengekan minta makan, tidak ada lagi pelukan hangat di malam hari. Mulai malam ini, ia harus belajar tidur sendiri lagi, belajar memasak porsi yang lebih sedikit, dan belajar menjalani hari-hari dengan lubang besar di dadanya. Peristiwa hari ini telah berakhir, namun bagi sang ibu asuh, perjuangan melawan rindu baru saja dimulai. Ia telah memenangkan predikat sebagai ibu sejati di mata dunia, namun ia harus membayar mahal dengan kesepian yang menyiksa.